Episode ketiga di Bali, kita mau nge-review villa yang berbeda lagi teman-teman. Ini kalau dilihat dari luar, semuanya sepertinya tertutup. Tapi di tengah-tengahnya sebenarnya ada kolam renang dan terbuka. Dan ini konsep villanya cukup menarik. Karena mengambil konsep tradisional Bali. Dan kalau kalian lihat nih, ada kan tulisannya di sini, suksema, yang berarti dalam bahasa Bali itu mensyukuri semua hal-hal positif atau matur suksema alias terima kasih. Kali ini kita tidak bersama narasumber, baik owner maupun arsitek, kita akan bahas sendiri. Tapi villa ini cukup menarik. Nih, kalau kita lihat dulu nih, luas tanahnya itu 268 meter persegi dan luas bangunannya 197 meter persegi. Kalau kita lihat dari drone, si lahan ini tuh cukup menarik. Jadi dia berada di dua persimpangan jalan. Satu persimpangan jalan sebelah utara sana, ada jalan ke sana, dan yang satu lagi persimpangan jalan sebelah sini. Dengan adanya dua persimpangan jalan tersebut, pasti desainnya harus mengadopsi di sekitarnya ini. Makanya dinding-dinding dari si villa ini dibikin tinggi agar menjaga privasi. Dan kalau kita lihat juga dari drone layoutnya tuh cukup menarik nih. Jadi lahannya tidak kotak tapi agak sedikit trapesium. Dan kalau kita lihat di bagian segitiganya, kalau villanya sih bentuknya tetap kotak ya. Tapi di bagian-bagian segitiganya ini dia sulap jadi taman terbuka. Dan kemarin tuh sebelum kita sampai Bali, kita udah sempet ngobrol sama Pak Ferry, pemilik dari villa ini yang beliau tinggalnya itu di Jakarta. Ada ceritanya yang menarik nih. Jadi kita motoran nih berdua sama istri saya. Jadi emang pengen jadi benar-benar orang lokal lah. Terus kita itu daerah Seminyak yang bisa nembus ke arah Canggu. Waktu itu ke arah Berawe. Terus saya sama istri saya tuh naik motor gitu, asik ya. Waktu itu masih belum terlalu banyak construction lah gitu. Masih banyak sawah tuh, 2019, 2018 tuh masih enak banget lah. Seminyak sampai Canggu tuh masih banyak sawah dan juga masih hijau gitu. Terus kita berpikir enak juga kali ya punya rumah di sini. Dan tadinya tuh rumahnya emang kita mau tinggalin gitu. Kita mau tinggalin, kita mau buat vacation house lah kalau misalnya kita ke Bali. Akhirnya COVID kita bingung kan, kita nggak boleh traveling, nggak boleh kemana dan segala macam. Ya udahlah gimana ini. Akhirnya kita coba untuk kita sewain. Jadi sewain waktu itu banyak bule-bule juga yang dia stranded di sana. Nah disitulah mulai kita sewain. Akhirnya kita discuss, terus kita putus untuk kita sewain. Kalian juga bisa sewa juga nih di Airbnb kalau pengen nyobain stay di sini pas lagi ke Bali. Oke, kita bahas lagi lanjut nih tentang si desain si villanya ini. Kalau kita lihat juga, ini menarik nih. Jadi sebenarnya dia ada dua masa bangunan yang terpisah, di tengah-tengahnya ada kolam renang. Dan yang bangunan utamanya yang sebelah sini, bangunan bagian selatan, kalau kita lihat kan dia dua lantai. Terus atapnya dibikin asimetri, yang bagian ke sini mengarah ke kolam dibikin lebih panjang, overstacknya lebih panjang karena untuk menaungi area garasi. Dan kata Pak Ferry juga, ini salah satu villa yang cukup unik karena tadinya mau ditinggali tersebut, tapi kemudian nggak jadi. Makanya dia udah siapin satu garasi. Biasanya tuh villa-villa di Bali tuh jarang ada garasinya. Kayak di sekitaran sini aja, rata-rata villanya itu akses yang paling mudahnya naik motor. Nah, sebelum masuk kita bahas ada material yang cukup menarik nih yang digunain di fasadnya. Jadi kalau kita ngelihat ke paling atas, di situ ada acian yang dibikin garis-garis. Ini untuk ciri khas aja ya kayaknya kalau aku lihat. Oh ya, BTW arsiteknya di sini tuh dari Somia Design ya. Arsitek asli dari Bali. Karena ownernya Pak Ferry pas aku ngobrol, kata beliau sempat dia nyari arsitek dari Jakarta, tapi dari arsitek Jakarta tersebut juga mengarahkan dari arsitek Bali aja deh, mending yang mengerjakan karena beliau yang lebih mengerti dan memahami lingkungan di sini. Jadi kita buatnya serius lah gitu. Makanya kita pakai Somia Design, kita searching, kemudian kita filter gitu, kita sanitize yang orang lokal yang bisa bangun rumah di sana siapa. Kita sempat ngubungin Arcadia Arsitek, kalau tahu Mas Jakob MJ, maulah dia bantu kita, cuman dia bilang Mas, malah dia ngasih saran Mas kalau ini mendingan ke ini aja sama langsung ke arsitek di sana karena mereka bisa tahu gimana lah environmentnya. Kita lanjut lagi bahas si material. Dari acian yang di garis-garis tersebut, di bagian ventilasinya lantai 2 dia pakai plat-plat kayu itu. Jadi si plat-plat kayu ini dia berfungsi untuk privasi pastinya. Walaupun di dalamnya juga ada kaca tuh, ada sunblacknya juga. Tapi juga memberi ciri khas tradisional sama si villa ini.
Terus lanjut lagi ada acian yang digaris-garis, dan yang bagian sininya ini cukup menarik karena kita bakal temui si bata ini yang disusun sedemikian rupa jadi lubang-lubang ventilasi untuk ruang yang di dalam. Dan juga patternnya pun selalu sama, ada penggunaan 1, 2, 3, 4, 5 bata yang selalu dipakai buat satu dinding vertikal gini di batanya. Terus bagian bawahnya dikamprot, tapi kamprotnya ini agak beda nih. Yang kamprot di sini ya udah seperti yang sering kita temui di Jakarta. Nah, yang beda adalah di sini. Ini kamprotnya warnanya agak-agak orange terakota karena dia dicat, kamprotnya dicat terus dicampur sedikit tanah liat. Agak berpasir gitu sih, lucu. Dan seperti villa-villa di Bali atau rumah-rumah di Bali pasti ada juga tempatnya ini. Terus kemudian di sini meteran PLN-nya pun dibikin tertutup ya, terkamuflase pakai kayu-kayu lagi seperti ini. Nah, tradisional Balinya di villa ini juga kita rasakan ketika kita mau masuk ke dalam villanya. Di sini kalian bisa lihat nih, ada 2 pintu kayu seperti gebyok. Dan kalau kita perhatiin lebih detail lagi, kayu-kayu ini itu memang sengaja awalnya nih ada coatingannya, ada furnish-nya, tapi lama-kelamaan dia akan termakan nih oleh waktu karena kena panas, hujan, tapi malah jadi kasih kesan agak-agak rustic gitu sih. Oh ya, ini juga ada plat besinya ya untuk menyokong si beban kayunya. Oke, kita buka dan tara, di sini ada pemiliknya, pemilik KW. Iya, kebetulan saya pemilik sementara. Dalam beberapa jam sampai jam 5 lah. Oke. Silakan Ibu, boleh dijelaskan bagian dalamnya karena ini kan beda banget ya daripada rumah-rumah di Jabodetabek. Kita langsung masuk dan pas masuk itu langsung disambut sama kolam renang. Dan emang di sini tuh terlihat ada 2 masa bangunan di utara dan selatan. Karena itu villa utara, ini villa selatan dipisahkan sama kolam renang yang cukup besar nih teman-teman. Ukurannya 3,6 kali 8 meter. Panjang juga ya sampai situ tuh. Terus aku sukanya juga dikelilingi sama tanaman-tanaman tropis di sini. Jadi emang lebih menenangkan villanya, lebih adem gitu suasananya. Apalagi nih habis hujan ya, pas banget. Nah, dari luar juga sini kelihatan masih konsisten ya dengan cat warna orange atau terakotanya itu. Dari yang di villa utara maupun yang villa selatan. Mungkin kita lihat yang sana dulu kali ya. Boleh? Sini ya. Kita lihat yang di villa utaranya dulu nih teman-teman. Jadi di sini emang pintunya full kaca ya, dengan dia warna putih. Jadi benar-benar kontras sama warna dindingnya. Ini semuanya bisa dibuka ya. Pas dibuka langsung menyatu nih ke kolam renang view-nya. Jadi di sini emang villanya itu cukup compact. Pas kita masuk langsung ketemu sama living, dining dan kitchen. Semuanya ada di ruangan ini, segini aja ukurannya. Tapi enaknya kanan kirinya ini tuh full terbuka semua. Jadi udaranya dapat banget ngalir dari sini ke situ. Jadi terjadi cross ventilation. Selain itu, di atas ini sama kayak yang tadi di depan ya, dia tuh juga ada ventilasinya. Di atas sini nih pakai bata expose. Dan di samping-sampingnya sini juga nggak semuanya tertutup dinding ya, divariasi sama kaca. Jadi ada bukaan-bukaan juga untuk cahaya masuk. Asik banget nih kayak gini, jadi nggak full. Jadi nggak full bangunan, disisain juga space untuk taman belakang kayak gini. Seger banget nih pas abis hujan. Simple sih sebenarnya untuk living dining kitchen-nya, cuman di sini warnanya juga karena dia nggak dibuat terakota juga ya. Untuk furniture-nya dibikin coklat biar masih natural, menyatu dengan alam. Dapurnya pun dibuat segaris aja. Cukup sih di sini teman-teman. Terus di sini dikasih ambalan untuk pajangan. Untuk villa sih ini udah mencakupi kebutuhan ya. Terus ini nih. Jadi di sini kan konsepnya villa untuk bersantai. Bahkan di sini dia dikasih sofa. Sebenarnya sofanya ini juga multifungsi menurutku karena bisa juga kita buat tidur di sini. Dan kenapa dia kan pakai material tradisional Bali gitu kan. Bahkan sampai mejanya pun ini benar-benar kayu yang udah dibiarkan natural aja warnanya kayak gini. Ya kan? Bagus ya? Iya, jadi menyatu emang keseluruhan konsepnya begitu. Ya. Nah, untuk villa utara ini itu tuh ada 1 kamar tidur di ujung sini nih. Pintunya menarik loh. Coba bahas dikit. Oh iya, pintunya tuh bener-bener floor to ceiling sampai atas semuanya. Terus dia itu dibikin apa ya? Iya, tapi dia nggak bisa kesini ya? Nggak, karena batas dari ininya nih, kusen yang sampingnya tuh. Jadi nggak ada batasannya gitu guys, pintunya tinggi banget. Oke, kita lihat yuk kamar tidurnya. Kayak kamar tidur pada umumnya aja ya. Ada kasur, ada buat
lemari tuh buat tempat pakaian gitu kan. Cuman ini sebenarnya yang mahal teman-teman, karena dia langsung connect ke kolam renang, view-nya langsung ke kolam renang, dan kita bisa bertegur sapa sama yang lagi ada di sana. Untuk aku sukanya tuh di sini emang ya udah coklat semuanya. Ya villa Bali itu emang identik kalau nggak batu, kayu dan material alami yang lainnya ya. Nah, di sini kamar mandinya dia agak sedikit masuk nih, agak ngumpet pintunya. Dan, nah, ini dia. Ini baru Villa Bali tuh pasti kamar mandinya tuh semi outdoor kayak gini teman-teman. Jadi kalau misalnya ini lagi hujan nih, kita lagi mandi, kebayang kan? Tambah seger nggak tuh? Kita bermandikan air hujan di sini. Jadi dengan konsep seperti ini pasti ada plus minusnya juga ya. Pasti kalau misalnya itu emang nggak ada binatang-binatang atau apa, pasti ada serangga atau apa. Mungkin ada yang namanya juga di alam, kan menyatu dengan alam dan itu habitatnya mereka. Cuman plusnya jadinya tuh adem kamar mandinya teman-teman. Enak adem gitu, kita mandi kayak berasa lagi di mana gitu kan. Di sini untuk area showernya juga di ujung agak sedikit turun level lantainya ya, dipisah juga nih, dan area keringnya di sini. Cukup besar juga sih kamar mandi ya, karena los aja sampai sana. Wastafelnya ada di sini. Dan ini diekspos aja, semen ekspos. Oke, sekarang kita lanjut ke Villa Selatan. Kalau yang di sini tuh kurang lebih sama. Di sini yang menariknya dikasih kursi-kursian dulu buat bersantai kan sambil menikmati kolam renang. Tahu nggak karena apa? Karena di sini itu space-nya lebih besar nih deckingnya kalau dilihat daripada yang di sana. Oke, makanya di sini bisa lebih nyaman ya untuk bersantai. Sekarang kita masuk ke dalam yang sini. Villa bagian selatan. Nah, sebenarnya kalau untuk di dalam ini mirip-mirip sih. Mirip-mirip. Untuk warnanya, furniture-nya hampir sama lah sama tadi. Cuman fungsi ruangnya yang sedikit berbeda. Di sini kan lebih besar. Berarti kalau emang tadi kamu bilang ada 2 keluarga ataupun keluarga besar, mungkin di sini yang menampung lebih banyak orang. Iya. Karena ketika masuk dari sini, selain kelihatan bagian bawah area dining dan pantry, tapi kelihatan juga ada area atasnya yang ini adalah kamar. Jadi kamar tidurnya ada 2, di bawah sama di atas. Kalau untuk living dining kitchennya di sini juga lebih spacious ya, lebih lebar. Dengan di sini juga ini hampir mirip sama tadi loh. Oh, iya. Tadi kan nggak ada sandarannya, bisa buat tidur juga nih, nonton Netflix sampai ketiduran. Dan kalau teman-teman ke Bali, pasti menemukan banyak villa yang memang terbuka seperti ini kan. Karena emang Bali kan terkenal dengan alamnya yang indah, nuansa tropisnya yang kuat, dan banyak wisatawan mancanegara pun yang berkunjung ke sini karena mengagumi keindahan alamnya Bali. Dan lokal pun pasti kita kalau misalnya di Bali ngincernya emang karena villa-villanya seperti ini kan. Makanya dikasih taman-taman yang cantik kayak gini. Nah ini pas juga nih bukaannya ada di sini. Pintunya sama sih kayak tadi, semua penggunaan pintu yang kacanya ini ya. Jadi bisa dibuka semua. Dan ini kan dapurnya. Jadi kalau lagi masak ya udah dibuka aja gitu. Yap. Area makannya juga cukup besar nih di sini. Kalau yang di sini sih ada powder room aja. Powder roomnya juga semi terbuka. Tuh, wastafel. Sini dindingnya. Cuman mungkin kalau kita perhatiin, Bali ini emang lagi gencar-gencarnya pembangunan banyak villa. Seperti contoh yang di sini, kalau kita perhatiin di belakang sini ternyata lagi banyak banget nih villa-villa yang sedang dibangun. Nah kalau yang udah pada dibangun jadi 2 lantai itu, mungkin untuk area powdernya ini agak lebih lebatkan lagi nih vegetasinya, sehingga kita berkegiatan di sini lebih terjaga privasinya. Kalau itu sih saran dari kita. Terus ada apa lagi sih di sini? Ini area bawah tangganya nggak dibuat tertutup, storage gitu ya, ada storage-nya tertutup gitu. Ini dibiarin terbuka aja, biar pencahayaannya masuk juga kan. Terus di sini kita bisa tidur pagi, kan aku tidur mulu. Ya. Terus kesini deh Bang Insan, kita harus melihat area sininya juga. Karena kalau kita perhatiin geometrinya ini bener-bener ngebentuk segitiga, dan bahkan kacanya pun juga dibentuk segitiga tuh. Iya dong, pasti ngikutin. Dan ini si tangganya sengaja ya nggak dibikin ada railingnya agar lebih luas juga satu. Cuman ya concernnya mungkin kalau bawa anak kecil sih harus lebih hati-hati aja. Agak lebih hati-hati. Iya. Sebelum kita ke atas, kita tunjukin satu ruangan di sini dulu. Boleh, silahkan. Pintunya sih sama ya, modelannya seamless, misalnya pivot, dan kayak yang Miftah bilang tadi, karena kusennya di sini lebih tebel, jadi dia nggak bisa dibuka kedua arah. Oke, kita masuk. Tada! Mungkin kalau gue bilang ini kamarnya sebenarnya hampir mirip semua, cuman yang ini karena berada di pojok,
dan situnya juga langsung taman lagi, seolah-olah lebih private ya dibanding yang di kolam. Karena kalau di kolam kan ketika kita buka jendela langsung kelihatan kan dari luar. Kalau yang ini lebih private aja. Dan semua material yang dipakai diulang nih, tuh termasuk 5 bata yang disusun vertikal kayak gitu. Nah karena ruangannya ber-AC dia ditutup ya, jadi kisi-kisinya tidak terbuka. Terus nggak lupa semua kamarnya juga ada akses ke kamar mandinya. Tara, kamar mandinya dibikin outdoor juga, semi outdoor. Asik sih untuk kamar mandinya. Cuma kamar mandi semi outdoor gini tuh yang ngangenin juga sih kalau kita lagi berkunjung ke Bali. Silakan. Oke, tangganya kan di pojokan sini nih. Ini dinaikin dulu level lantainya. Karena ini tuh sebenarnya ini kan 1, 2. Ini di extend sampai sana kan. Jadi area itu juga gitu. Ini mau pakai ini ya, semen polish lagi ya? Iya. Sama, dan ini juga pakai kayu. Oke. Tapi warnanya lebih gelap aja. Kalau di Bali, kita di 3 episode ini banyak sekali penggunaan material alami, bukan komposit. Kalau di Bali. Betul. Betul kan? Yuk langsung lanjut ke atas. Kita lihat di atas ada 1 kamar tidur lagi. Kamar tidurnya di sini, tapi sampai atas ketemu lagi nih sama bukaan. Wah, bukaannya banyak banget sih ya. Pintunya masih sama, konsisten, dan kamarnya sebenarnya mirip-mirip. Jadi di sini ada yang menarik, teman-teman. Sebenarnya ini seperti jendela sih fungsinya untuk ventilasi kalau kita buka. Cuman dia nggak langsung pelong keluar gitu. Beda ini tuh kelihatan dari fasad depan rumah tadi. Kayu-kayu ini, semuanya ya. Sampai ujung situ dan bahkan di belakang kasur juga dibuat sama. Dan emang nggak dibuat terlalu tinggi ya, pasti udah ada perhitungannya tuh. Untuk cahaya masuknya biar nggak terlalu panas. Terus ini juga dibikin ceilingnya mengikuti bentuk atap yang memang pelana asimetris tadi yang aku sebutin di awal. Jadi di sini untuk area tidurnya, nah kalau kita masuk ke sini ada walk-in closetnya. Walk-in closetnya juga terang karena di sini ada jendelanya juga untuk pencahayaan. Nah di sini full ya untuk area makeup juga. Ini untuk penyimpanan baju. Tuh cukup besar di sini. Dan di sini ada kamar mandinya. Kalau di sini kamar mandinya nggak semi outdoor sih teman-teman, tapi untuk pembagian areanya seperti pada umumnya ya, untuk area basahnya di sini di ujung, di sini ada wastafel dan di ujung situ untuk kloset duduknya. Oke, segitu sih villa tour di Villa Suksma ini. Buat teman-teman yang pengen tahu, ngecek lebih dalam atau pengen nginep di sini, cek aja di Instagramnya ya. Ada Airbnb-nya juga. Jadi siapa tahu ada yang pengen merasakan bermalam di sini. Di Tumbak Bayuh, wes. Oke, episode ketiga di Bali ini, wah, udah luar biasa ketemu beragam desain villa yang menarik. Gimana? Tapi tunggu dulu, Karena masih ada berapa? 2 episode lagi yang lebih wow juga. Pastinya masih ada episode keempat dan kelima di Bali yang beda lagi. Beda lagi. Tungguin aja ya. Pokoknya kalian episode harus, selanjutnya. ya benar. Dadah, thank you udah Thank nonton. you. Oke. Ya Allah, tuh konfirmasi lagi dia. Di zoomnya mau kayak Korea, San. Coba senyum mana? Dia hanya bisa senyum ke Oman. Ya.